Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini kita akan bersama-sama untuk melihat keadaan market kripto sobat ya. Apa yang terjadi? Kenapa kok pada merah merona seperti ini sobat ya? Dan ada apa juga dengan Bitcoin? Oke, coba kita lihat terlebih dahulu sobat ya. Untuk harga Bitcoin pada saat ini, sekarang dia mencapai di harga 500 jutaan sobat ya. Padahal kemarin itu ya dalam jangka waktu 24 jam terakhir, harga tertinggi Bitcoin sempat mencapai di harga 563 jutaan. Oke, ada berita apa ini sobat ya? Kenapa kok kondisi market pada merah berdarah seperti ini? Oke sobat, jadi di sini saya mendapatkan sebuah news ya, bahwa Eropa semakin genting, saham Amerika dan kripto terbanting. Oke, apa mungkin karena berita seperti ini sobat ya, yang menyebabkan saham Amerika dan juga aset kripto itu harganya anjlok? Oke, nah di sini coba kita simak bersama-sama sobat ya. Aset kripto kembali mundur meski sempat berhasil balas dendam pada Rabu tanggal 23 kemarin. Melansir dari CoinMarketCap pada pukul 7:55, 9 dari 10 aset kripto berkapitalisasi pasar terbesar kini mendekam di zona merah. Nah, jadi di sini untuk harga Bitcoin, Ethereum, dan juga altcoin lainnya sobat ya, itu dia jelas harganya ikutan turun ya. Nah, ini bisa kalian perhatikan sobat ya. Harganya pun ikut-ikutan turun sobat ya. Ini ada yang hijau, apa ini yang hijau? Oh, Luna sobat ya. Terra Luna dia menghijau 0,46%. Oke, kita lanjut untuk berita newsnya sobat ya. Beberapa analis mengatakan bahwa pelaku pasar kemungkinan besar masih menghindari pasar aset beresiko, termasuk aset kripto ini sobat ya. Hal ini tercermin dari menguatnya nilai dua aset safe haven, yaitu dolar Amerika Serikat dan juga emas. Dalam beberapa waktu terakhir ini, untuk harga dolar Amerika dan juga emas itu sempat melonjak sobat ya. Selain itu, pelaku pasar juga nampaknya kian mengoleksi stablecoin demi mencari perlindungan dari volatilitas aset kripto yang sedang tinggi-tingginya. Kondisi tersebut tercermin dari data CoinGecko yang menunjukkan kapitalisasi pasar stablecoin kini mencapai 180 miliar US dollar. Naik sekitar 32% sobat ya dibanding 141 miliar US dollar di pertengahan November. Namun, mengapa pelaku pasar memilih untuk kembali jaga jarak dengan pasar kripto setelah kemarin sempat menghijau sobat ya? Oke, jadi di sini untuk beberapa analis itu dia mengaitkannya dengan tensi geopolitik antara Ukraina, Rusia, dan juga Amerika Serikat yang semakin mendidih. Krisis keamanan di Eropa memasuki babak baru setelah Ukraina mengumumkan situasi darurat seiring kemungkinan Rusia untuk menginvasi Ukraina semakin tinggi. Nah, di sini Reuters melaporkan peralatan militer Rusia sudah mendekat menuju Ukraina Timur. Di samping itu, Ukraina juga melaporkan serangan siber yang membuat situs pemerintah dan bank Ukraina padam. Sebagai imbasnya, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia setelah memblokir arus pendanaan barat ke industri jasa keuangan Rusia. Amerika Serikat pun menerapkan sanksi yang menyasar jalur pipa gas Nord Stream 2. Peristiwa ini memupus harapan pelaku pasar bahwa urusan geopolitik Ukraina dan juga Rusia bisa selesai melalui jalur diplomasi. Oleh karenanya, tak heran jika pelaku pasar khawatir bahwa konflik di Ukraina akan terus berlanjut dan bikin situasi ekonomi ke depannya ini kian tak menentu. Alhasil, mereka minggat dari yang namanya pasar beresiko sobat ya, termasuk pasar aset kripto. Sentimen negatif lainnya datang dari Uni Eropa yang dilaporkan bakal melarang penggunaan Bitcoin dan aset kripto lainnya sobat ya, dari algoritma konsensus Proof of Work. Parlemen Eropa dikabarkan tengah menggodok draft aturan tersebut. Kendati demikian, masih ada aset kripto yang bernasib mujur sobat ya. Tengok saja seperti nilai Terra Luna yang naik 5,7% dibanding sehari sebelumnya. Hal ini terjadi setelah jaringan Terra mengumumkan telah mengaitkan pendanaan senilai 1 miliar US dollar untuk menggunakan Bitcoin sebagai aset reserve
demi menstabilkan nilai stablecoin yang bernama USD. Oke, dan di sini untuk indeks saham Amerika Serikat dijelaskan bahwa tensi geopolitik di Ukraina yang memanas lagi-lagi menjadi biang kerok pelemahan indeks saham Amerika Serikat kemarin. Nah, ketegangan ini, geopolitik ditakutkan bikin prospek ekonomi makin tak menjanjikan. Sehingga pelaku pasar memilih menghindar pasar aset berisiko, termasuk saham untuk sementara waktu. Ketakutan pelaku pasar tersebut memakan korban saham-saham raksasa teknologi berkategori growth stock seperti Apple dan juga Amazon. Maklum sobat ya, pelaku pasar merasa bahwa kinerja keuangan pada perusahaan yang berkategori growth stock selalu membel dikala prospek ekonomi diramal buram. Oke, jadi untuk akhir-akhir ini sobat ya, untuk harga saham Amerika dan juga aset kripto itu lagi turun-turunnya. Jadi ya harap bersabar saja sobat ya. Nah, untuk emas ini, nilai sang logam mulia terus merangkak naik gara-gara investor mencari aset aman di tengah situasi geopolitik yang tengah genting. Kemudian, di sini investor juga memburu emas sebagai aset safe haven untuk melindungi kekayaannya lantaran khawatir bahwa inflasi bakal kian meradang. Pelaku pasar memang sedang takut dengan inflasi setelah harga komoditas energi loncat tinggi sebagai imbas dari tensi geopolitik di Rusia dan juga Ukraina. Nah, dan untuk dolar Amerika Serikat, nilai indeks dolar Amerika Serikat bertengger di 96,35 pada pukul 8:19. Terbang dari posisi 96:05 sehari sebelumnya. Sama seperti yang terjadi pada emas. Kenaikan nilai sang aset, greenback, terjadi gara-gara pelaku pasar mencari aset aman di tengah kondisi geopolitik Eropa. Oke sobat, jadi seperti itulah ya untuk berita pada video kali ini yang memungkinkan untuk harga saham Amerika Serikat dan juga aset kripto itu lagi turun-turunnya. Oke sobat, tetap do your research ya. Untuk keputusan jual beli aset itu ada di tangan kalian masing-masing. Oke sobat, sekian dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.